Salam Sang Raja. Bab 36. Tristram. Elena merasa aman dan tenteram setiap kali dia bersama pengelana muda ini. Monster-monster yang berusaha keras untuk membunuh dan saudara-saudara perempuannya seperti kubis di depannya. Semua monster dihentikan olehnya dan bahkan tidak bisa mendekatinya. Pria itu seperti dinding yang tidak dapat diatasi yang menghalangi semua bahaya. Realitas telah mengubah persepsinya tentang hubungan tuan tentara bayaran mereka. Menurut pengetahuan semua orang, termasuk pemimpin Kasaya, tentara bayaran hanyalah alat yang digunakan oleh para petualang. Beberapa petualang tercela menggunakan tentara bayaran mereka yang miskin untuk menarik monster dan menggunakannya sebagai perisai manusia. Ini menyebabkan banyak korban di Rock Encampment. Tetapi untuk mempertahankan keberadaan KAM dan untuk melindungi penduduk yang lemah yang tidak memiliki kemampuan tempur, penyamun wanita harus disewa sebagai tentara bayaran untuk para petualang dan mengorbankan diri mereka sendiri. Jelas, pengelana barbar muda di depannya tidak seperti itu. Elena tidak tahu apakah kisah itu tidak benar atau apakah dia beruntung dan bertemu dengan seorang pengelana yang baik hati dan berani. Mungkin itu karena waktu yang telah berlalu. Setelah 60 tahun diasingkan, semua pengelana yang lalu menghilang dan KAM menjadi tempat yang ditinggalkan. Dia adalah pengelana pertama yang memasuki perkemahan nakal setelah 60 tahun. Semuanya berubah. Elena telah menemukan alasan. Fei tertawa ketika melihat ekspresi yang sedikit gugup di wajah tentara bayaran yang panas. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia berbalik dan berjalan kembali ke portal. Elena, yang masih memiliki banyak hal di benaknya, dengan cepat mengikuti Fei. Fei butuh waktu kurang dari 10 menit untuk kembali dari kayu gelap ke Stonyfield. Itu cepat karena ketika Fei pergi untuk mendapatkan gulungan kitab yang diterjemahkan dari Akara, dia juga membeli 2 ramuan penyembuh. Satu untuk dirinya sendiri dan satu untuk Elena. Juga, monster dalam perjalanan kembali sudah dibersihkan, jadi tidak ada banyak kendala. Mereka dengan cepat menemukan batu Keren. Fei mengeluarkan gulungan terjemahan dan menyentuh 5 batu dengan hati-hati sesuai urutan yang ditampilkan pada gulungan itu. Tiba-tiba, langit redup dan segala sesuatu di sekitar mereka menjadi gelap. Angin kencang bertiup ke dataran dan mengangkat semua daun kering dari tanah. Rasanya seperti akhir dunia. Pada saat itu, 5 balok biru melesat dari 5 batu dan perlahan bergabung bersama, membentuk portal raksasa merah berdarah di tengah 5 batu. Itu tampak seperti genangan darah, dan lampu kuning menjulang di dalamnya. Itu adalah portal menuju Tristram, tempat Elder Cain itu dikurung. Fei berdiri di sana dan menghela nafas. Cara 5 batu ini bersinar cukup menakutkan. Mereka membuat kabut besar. Elena juga cukup terkejut. Hal-hal yang dia lihat ketika mengikuti Fei selama 2 jam terakhir jauh lebih menarik daripada apa yang dia alami 21 tahun terakhir. Setelah kita melewati portal, akan ada banyak monster dan iblis. Berhati-hatilah dan ikuti aku dengan ketat, jangan buru-buru maju. Fei berbalik dan memberi tahu Elena. Dia merasa bahwa dia tidak cukup stres, jadi dia melanjutkan. Ingat, jika semuanya menjadi terlalu berbahaya, berbalik dan melarikan diri dari sini. Jangan begitu keras kepala. Menurut plotnya, Tristram telah dihancurkan oleh Diablo yang bangkit. Dan itu berubah menjadi surga bagi monster dan iblis. Paladin besar Griswold juga jatuh di sini dan berubah menjadi iblis yang kuat. Dia adalah bos di Tristram. Jika Fei ingin menyelamatkan Cain dengan sukses, itu akan membutuhkan usaha. Fei yakin bahwa dia bisa menyapu semua monster di Tristram dengan mengambilnya perlahan. Dia memiliki sekitar 20 ramuan penyembuh kecil di item slotnya. Mereka cukup untuk mendukung Fei dan Elena dalam pertempuran yang akan datang. Namun, jika situasinya menjadi berbahaya, dia mungkin tidak dapat melindungi Elena. Jika pemanah sihir ini dikelilingi oleh monster, dia pasti akan hancur berkeping-keping. Itu sebabnya Fei mengingatkan Elena tentang keselamatannya berkali-kali. Setelah Fei mengatakan itu, dia melangkah ke portal dan menghilang dari Stonyfield. Hati Elena menghangat.
Meskipun tidak ada yang istimewa tentang apa yang dikatakan Fei, dia merasa perhatiannya diarahkan pada seseorang yang dekat. Dia adalah orang yang pantas untuk upaya dan pengorbananku. Dia merenung sebentar, dan kemudian ekspresi tegas muncul di wajahnya, seolah-olah dia telah membuat semacam keputusan. Dia kemudian dengan cepat melangkah ke portal. Di Chambord, matahari akan naik ke tengah langit. Musuh misterius, lapis baja hitam masih belum bergerak. Lautan musuh menduduki jembatan di Sungai Zuli. Seperti ular hitam besar yang mendesis dengan lidah bercabang merah tua, mereka sedang menunggu saat terbaik untuk menyerang. Tekanan pada dinding pertahanan terus meningkat. Tidak ada suara bising di dinding selain dari aliran sungai. Semua orang tegang. Para prajurit dan orang dewasa muda berkeringat seperti orang gila. Moral mereka yang telah merosot ke tingkat yang berbahaya setelah beberapa jam menunggu. Meskipun Brook menyuruh para prajurit berputar setiap 20 menit, tekanannya menyiksa dan melelahkan semua orang. Musuh tidak ada tanda akan melakukan pengepungan. Keheningan terus-menerus seperti pisau tak terlihat menusuk kondisi mental para prajurit, perlahan-lahan memotong moral dan keberanian mereka. Hati Brook mulai tenggelam seiring waktu berlalu. Pers membawa King's Sword, dan berjalan bolak-balik dengan cemas di depan menara pengawal. Semua orang melihat melalui dinding menara pengawal yang rusak. Mata mereka terfokus pada pria muda yang sedang bermeditasi. Itu adalah Raja Alexander yang secara ajaib pulih. Jika seseorang mengatakan bahwa masih ada harapan untuk Chambord pada saat yang tragis ini, maka harapan itu pasti akan datang dari Raja. Bahkan prajurit nomor 1 di Chambord Lampard tidak dapat memberikan rasa aman yang dibutuhkan semua orang, tetapi entah bagaimana, Raja yang terbelakang itu telah menghibur hati mereka yang dipenuhi ketakutan. Kembali ke Tristram. Tepat setelah Fei melangkah keluar dari portal. Sekelompok tengkorak mengelilinginya dengan pedang mereka dan mulai meretasnya. Sial, ada banyak ini. Dan mereka ini agresif. Fei bersumpah dalam hatinya, lalu dengan cepat mengayunkan kapaknya. Dia memukul secara horizontal dan boom. 3 kerangka terdekat hancur menjadi potongan-potongan tulang. Tantangan nyata belum datang. Sisa dari skeleton membanjiri mereka. Di belakang skeleton adalah zombies yang bergerak dengan kecepatan lebih lambat. Dan Valen Sermans yang memiliki banyak baju besi. Monster dan iblis di Tristram bermutasi, dan kerusakan dan pertahanan mereka meningkat secara eksponensial. Namun, Fei sangat kuat. Di mana-mana kapaknya bergerak, monster-monster berteriak dan mati secara brutal, tetapi kecepatan serangannya masih belum cukup cepat. Dia terluka antara sela serangannya dan kesehatannya menurun dengan cepat. Itu menakutkan omong kosong dari Fei. Dia menggunakan Warcry Hole untuk menakuti monster di dekatnya dan memberinya kesempatan untuk menenggak beberapa ramuan penyembuh. Efek Hole cepat habis dan monster menyerang lagi. Saat ini, wosh, wosh, wosh. Panah beku terbang ke arah monster seperti hujan es. Elena akhirnya keluar dari portal. Dia menarik busurnya dengan cepat dan monster-monster di dekatnya membeku. Jaga jarakmu. Jangan terburu-buru. Tetap di belakangku. Fei berteriak kepada Elena saat dia menyerang monster lagi dan menghadang mereka sehingga Elena bisa menjaga jarak aman dan memberikan kerusakan yang konsisten. Fei menggunakan Hole setiap kali monster terlalu dekat. Ketika mereka dipengaruhi oleh Hole dan mulai lari, Fei mengejar mereka dan membunuh sebanyak mungkin. Begitu efeknya hilang, dia akan mengulangi hal yang sama berulang-ulang. Setelah sekitar 20 menit, kerumunan monster berlevel lebih rendah tersapu. Fei akhirnya memiliki kesempatan untuk melihat kota Tristram. Tristram telah hancur. Kota yang dulu ramai tidak lagi. Tanah dipenuhi dengan retakan, bangunan telah runtuh dan api neraka membakar di mana-mana, menyebabkan asap hitam naik ke langit yang gelap. Penduduk kota telah dibunuh oleh monster dan berubah menjadi darah mencari setan dan mayat hidup. Mereka berkeliaran dan menyerang Fei dan Elena ketika mereka melihat pasangan itu. Bos terakhir Tristram adalah Paladin Griswold yang jatuh. Dia kuat dan sulit dibunuh. Namun, dia bersembunyi di sebuah bangunan yang hancur dan menjaga Kain yang dikurung.
Ini memberi Fei suatu waktu untuk mempersiapkan pertempuran terakhir. Fei dan Elena berjalan perlahan, berusaha untuk tidak mengganggu bos besar itu. Akhirnya, mereka telah menemui kerumunan skeleton archer. Pemanah ini sangat cerdas, tidak seperti tengkorak yang hanya tahu cara menyerang. Mereka hanya akan menembakkan panah dari jauh, dan mayoritas dari mereka tidak akan mendekati Fei dan Elena. Beberapa skeleton archer menyergap Fei dan Elena untuk menyerang mereka. Fei memberi tanda pada Elena untuk mundur, dan kemudian beralih ke senjata sekundernya. Cahaya kuning menyala. Azure Spiket Shield dan Storm Saber muncul di tangan Fei. Dia dengan cepat menyerbu dan menusukkan pedangnya ke kepala skeleton archer yang menyelinap di atas mereka, dan kemudian dengan paksa mengguncang pedangnya. Bersambung.